Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga, jiwa dan badannya membutuhkan 19 abad untuk diakui oleh gereja, tepatnya pada tahun 1950. Dan hari raya ini menunjukkan kepada kita sebuah ikatan, relasi yang kokoh, relasi yang dalam antara Yesus dan bundanya, bunda kita semua. Bila Yesus naik ke surga, maka gereja, Bapak Gereja melihat bahwa sudah sepantasnya bahwa Bunda Maria pun juga mendapatkan tempat istimewa di surga, diangkat ke surga, jiwa dan raganya. Tetapi bagi kita, bagaimana kita bisa melihat hari raya ini untuk dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita. Kita mau merenungkan bagaimana hari raya ini bukan soal keistimewaan ataupun privilege yang diterima oleh Bunda Maria, tetapi dari konsekuensi menjadi atau menjawab panggilan Tuhan. Kita melihat dalam bacaan Injil bagaimana Bunda Maria yang telah menerima kabar gembira, menerima perutusan dari malaikat Gabriel. Tetapi Bunda Maria tidak melihat ini sebagai sebuah keistimewaan, sebuah privilege, atau bahkan sesuatu yang harus disombongkan, dibanggakan, dilebih-lebihkan. Tetapi dalam bacaan ini kita melihat bahwa Bunda Maria sesudah kedatangan malaikat Gabriel bergegas mengunjungi saudarinya Elizabeth tanpa mempedulikan apa yang terjadi dalam dirinya, tetapi saat mendengarkan bahwa saudarinya juga akan melahirkan, Bunda Maria berangkat segera. Dan dalam kehidupan kita, posisi, kesuksesan, dan segala hal yang mungkin kita rasa sebagai usaha kita, sebagai keistimewaan kita, tentunya itu juga kita mau belajar bahwa semuanya itu tidak dapat memberikan atau menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Bunda Maria saat mengunjungi Elizabeth, disitulah Bunda Maria juga menerima sebuah pewahyuan, sebuah kabar bahwa lewat Elizabeth, Bunda Maria mendapatkan peneguhan bahwa Bunda Maria diberkati dari antara semua perempuan. Dan juga bagaimana Elizabeth menyebut Bunda Maria sebagai Ibu Tuhanku. Kita mau belajar dari pengalaman kita semua dalam keseharian kita, bagaimana kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menunjukkan ikatan atau relasi kita dengan Tuhan. Semakin dalam relasi kita dengan Tuhan atau semakin dalam iman kita dengan Tuhan, ditunjukkan atau kita bisa melihatnya lewat pelayanan. Bagaimana kita menjangkau orang-orang yang membutuhkan. Seperti Bunda Maria. Relasi yang begitu dalam, ikatan begitu dalam, saat Bunda Maria menerima kabar gembira, tapi Bunda Maria berangkat untuk mengunjungi saudarinya, memberikan bantuan, memberikan uluran tangan, bahkan tinggal selama 3 bulan untuk menemani Elizabeth sampai melahirkan. Bukti bahwa kita mempunyai relasi dengan Tuhan adalah lewat pelayanan. Bagaimana kita menjangkau orang-orang yang membutuhkan. Lalu hal yang kedua, bagaimana hari raya ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita adalah bahwa relasi, ikatan, iman dengan Tuhan bukan berarti tanpa penderitaan, bukan berarti tanpa kesulitan, tidak berarti tidak ada masalah dalam kehidupan kita. Pada bacaan pertama kita melihat bagaimana wahyu menunjukkan kepada kita perempuan dalam hal ini yang memang dilambangkan menunjukkan kepada Bunda Maria bahwa akan menerima sebuah penderitaan dan tetapi akan juga menang melawan perang dengan segala
hal-hal atau penderitaan yang ada di dunia ini. Bacaan kedua pun menunjukkan kepada kita bagaimana Yesus telah dibangkitkan dari orang mati, menjadi sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Yesus yang menjadi teladan bagi kita, Allah, Putra Allah, bahkan menderita, bahkan meninggal di kayu salib. Maka sebuah kedekatan relasi iman dengan Tuhan tidak menghilangkan masalah, tidak menghilangkan penderitaan, kesulitan dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin mereka yang dekat dengan Tuhan banyak masalahnya, mungkin. Tetapi bisa jadi itu yang menjadi halangan bagi kita untuk semakin dekat kepada kita. Karena mereka yang dekat dengan Tuhan, yang mempunyai iman yang dalam dengan Tuhan, akan semakin diuji oleh Tuhan. Nah, ini kita bisa melihat dari contoh teladan Santo Santa. Bagaimana kerinduan mereka untuk bersatu dengan Tuhan. Mereka juga akhirnya beberapa yang sebagai martir memberikan nyawanya, hidupnya, karena cinta, karena kasih, kedekatan dengan Tuhan. Begitu pula dengan Bunda Maria, meskipun Bunda Maria menyadari situasinya, bagaimana Bunda Maria juga memuliakan Tuhan dan menyebut berbahagia bahkan dari seluruh umat Israel, tetapi Bunda Maria menyadari bahwa setiap tugas perutusan pasti ada konsekuensinya. Pelayanan yang kita lakukan belum tentu juga akan mendapatkan penghargaan dari orang-orang di sekitar kita, bahkan dari orang-orang yang kita layani. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi dekat kepada Tuhan dan terutama untuk melayani karena Tuhan. Bunda Maria, Santa Elizabeth, orang-orang sederhana yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Maka hari raya ini Bunda Maria diangkat ke surga yang memang juga menjadi impian, juga menjadi teladan bagi kita. Bagaimana kita juga mengharapkan kebangkitan, kita mengharapkan juga bagaimana kita ada di surga, jiwa dan badan kita. Dalam Sabda para Rasul kita percaya akan kebangkitan badan. Tetapi terlebih daripada itu, semuanya adalah mengenai misi tugas perutusan kita. Bagaimana kita mau menjangkau orang-orang yang membutuhkan lewat pelayanan kita, karena kita dipanggil oleh Tuhan untuk beriman kepadanya. Dan kita mau meninggalkan segala ilusi bahwa kedekatan dengan Tuhan, iman dengan Tuhan, tanpa adanya masalah. Tetapi kita percaya bahwa dengan iman Tuhan, dengan iman yang kita miliki, yang diberikan Tuhan kepada kita, kita dapat menanggung, kita dapat bahkan menang dari semua penderitaan, dari semua masalah, kesulitan yang ada dalam kehidupan kita. Dan akhirnya bersama Bunda Maria, kita akan terus memuji, memuliakan, dan juga mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus.